Dan untuk selengkapnya kami sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Perludem Hoirunisa Agustiati. Kita akan bertanya langsung kepada Selamat siang Mbak Ninis. Selamat siang, Mbak. Mbak Ninis, kalau kita melihat kemarin sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Bagaimana menurut Mbak Ninis? Apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi? Ya, sebetulnya putusan MK kemarin itu sudah bisa diprediksi ya. Artinya memang MK rasanya tidak mungkin mengabulkan ya permohonan dari pasangan calon 1 dan 3, apalagi kalau sampai mendiskualifikasi. Karena dalam pengalaman PHPU di Pilpres itu tidak pernah terjadi gitu ya, dan MK memang selalu fokusnya itu adalah apakah dalil-dalil yang disampaikan oleh para pemohon itu berpengaruh pada perolehan suara pasangan nomor 1 dan juga nomor 3. Nah, tapi memang yang menarik adalah ini juga untuk yang pertama kalinya dalam PHPU Pilpres ada hakim yang dissenting opinion. Ada 3 orang dari 8 hakim, artinya kan 3 banding 5. Jadi kalau misal satu lagi saja hakim gitu ya punya pendapat yang berbeda dan misalnya itu adalah ketua, putusannya bisa jadi berbeda gitu ya. Putusan PHPU Pilpresnya bisa jadi berbeda. Nah, dengan adanya dissenting opinion ini kan artinya menunjukkan bahwa Mahkamah sendiri tidak bulat dalam menyatakan tadi menolak seluruh permohonannya pemohon, karena ada 3 hakim yang mengatakan bahwa tadi soal bansos, soal keterlibatan aparat negara, pejabat itu beralasan menurut hukum dan berdampak pada daerah-daerah tadi yang disebutkan yang bisa jadi itu berpengaruh kepada perolehan suaranya. Nah, dengan putusan kemarin kan sebetulnya juga ada hal yang mungkin menarik gitu. MK mengatakan bahwa dalil-dalil yang disebutkan itu tidak cukup bukti yang bisa meyakinkan mahkamah. Tapi di bagian lain MK juga mengatakan bahwa kami hanya punya waktu 14 hari. Sehingga 14 hari ini dengan saksi yang dibatasi, dengan ahli yang dibatasi, pemeriksaannya pun hanya 1 hari, waktunya nggak cukup untuk bisa membuktikan dalil-dalil yang dimohonkan gitu. Jadi MK sendiri merefleksikan bahwa untuk PHPU ternyata waktu 14 hari ini nggak cukup gitu ya. Apalagi wilayahnya kan satu Indonesia, daerah pemilihannya seluruh provinsi, kabupaten kota, itu menjadi tantangan mahkamah sebetulnya untuk bisa diyakinkan bahwa dalil-dalil ini terbukti gitu ya, atau bisa menghadirkan bukti dan saksi yang lebih solid lagi kepada mahkamah. Tapi apapun sebetulnya putusan MK kemarin ya memang sudah final dan mengikat gitu ya. Sehingga kalau bicara dalam tahapan Pilpres ya artinya dengan kemarin sudah diucapkan putusan ya sudah maju, artinya tahapannya nanti KPU besok akan menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan nanti menunggu dilantik pada bulan Oktober. Mbak Ninis, ada 2 yang penekanan dalam dissenting opinion, yaitu terkait dengan netralitas ASN dan juga penyaluran bansos. Ini tentunya seharusnya menjadi evaluasi dan juga pembelajaran dari Pilpres 2024. Dan kami akan bertanya terkait bagaimana perbaikan untuk kedepannya, terutama mempertimbangkan dissenting opinion dari 3 hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. Tapi jangan dijawab dulu, karena kami akan jeda, dan usai jeda kami masih akan melanjutkan terkait apa evaluasi dan bagaimana untuk berbesar hati menerima putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.